Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran di PAUD. Di sini saya akan menjelaskan empat. Yang pertama ada pengertian dari strategi pembelajaran di PAUD. Apa pengertiannya dan menurut para ahli bagaimana pandangan mengenai strategi pembelajaran di PAUD. Yang kedua, menjelaskan mengenai apa sih tujuan dan manfaat dari strategi pembelajaran di PAUD, tujuannya itu apa. Nah, yang ketiga ada contoh strategi yang bisa kita terapkan di dunia pendidikan usia dini. Nah, yang terakhir ada saya akan menyajikan sebuah cerita berbentuk big book. Jadi cerita ditulis dalam bentuk buku yang besar agar anak lebih menarik perhatian anak. Nah, apa sih strategi pembelajaran? Menurut Kim menyatakan dalam buku Kokom Komalasari menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Itu yang dimaksud dengan strategi pembelajaran menurut Kim dalam buku Kokom Komalasari. Nah, kemudian manfaat dan tujuan dari strategi pembelajaran untuk anak usia dini. Banyak sekali manfaat dan tujuannya. Yang pertama, dari rancangan pembelajaran yang sudah dirancang secara seksama sesuai dengan kurikulum dapat mencapai hasil yang secara optimal dengan memilih metode, pendekatan, media, keterampilan itu sehingga dapat mencapai pembelajaran secara optimal, lebih optimal gitu ya. Kemudian dapat mengubah suatu keadaan pembelajaran yang saat ini menjadi keadaan pembelajaran yang diharapkan gitu. Jadi pembelajaran saat ini tuh bisa dirancang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu melalui strategi pembelajaran. Kemudian pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir dapat juga menarik perhatian anak dalam belajar. Jadi manfaatnya itu banyak sekali. Nah, jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Selanjutnya yang kedua ada strategi pembelajaran melalui kegiatan bermain. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari kegiatan bermain ini, yaitu dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan melalui bercerita. Contoh, anak bisa melatih kefokusan anak, terus menghargai ketika orang lain berbicara, dan banyak sekali meningkatkan imajinasi anak gitu. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan bercerita ini. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Bernyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan gitu, yang membuat rileks, membuat bagi anak itu suatu hal yang menyenangkan sekali gitu. Bisa bernyanyi sambil misalkan berjoget-joget, itu bisa menjadi strategi pembelajaran yang bagus jika diterapkan kepada anak usia dini. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada tahap pembelajaran terpadu. Tahap pembelajaran terpadu itu dengan pembelajaran terpadu, pembelajaran yang mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan berbagai kemampuan anak yang ada pada anak. Diharapkan dapat berkembang secara optimal gitu. Jadi lebih kepada perkembangan anak untuk meningkatkan kemampuan anak sehingga anak bisa berkembang secara optimal gitu kalau menggunakan strategi pembelajaran terpadu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya strategi pembelajaran untuk anak usia dini itu salah satunya ada 5. Salah satunya ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Nah, saya di sini sudah membuat sebuah buku cerita yaitu Big Book. Jadi buku berukuran besar yang dalamnya itu terdapat cerita anak. Ini adalah Big Book buatan saya sendiri.
Nah, di dalam Big Book ini, kenapa menggunakan Big Book? Karena Big Book ini berukurannya besar ya, sehingga secara otomatis gambarnya pun akan lebih besar. Dan banyak sekali gambar-gambar yang menarik seperti ini secara tidak langsung dapat menarik minat anak dalam belajar. Minat anak untuk mendengarkan kita ketika berbicara, ketika melihat gambar-gambar ini, anak akan lebih tertarik. Nah, saya di sini membuat Big Book ini dengan judul cerita adalah Sekolah Istimewa di Tengah Hutan. Yuk langsung saja kita simak bagaimana sih cerita Big Book yang telah saya buat ini. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu ada sebuah sekolah yang berada di tengah-tengah hutan. Sekolah ini disebut sekolah hewan. Semua siswa yang ada di sekolah ini merupakan hewan hutan yang sedang menuntut ilmu untuk menemukan jati dirinya yang sejati. Suatu hari ada beberapa hewan yang saling memamerkan bakat yang mereka miliki. Hari pertama, anak-anak muda sudah disambut oleh seorang guru. Halo anak-anak, selamat datang. Sebelum kita mulai, ibu guru ingin kita saling mengenal satu sama lain. Mulai dari ibu guru ya. Nama ibu guru Klins. Ibu mempunyai bulu yang sangat lembut. Jadi, ketika kalian sedih atau kedinginan, ibu siap memeluk kalian. Dan ibu mempunyai telinga yang panjang, sehingga indera pendengaran ibu sangatlah tajam. Ibu bisa mendengar jelas jika ada yang berbisik-bisik. Sekarang lanjut ya giliran kalian. Kemudian satu persatu anak murid mulai memperkenalkan diri. Halo teman-teman, namaku Landu. Coba kalian perhatikan tubuhku. Iya, betul. Tubuhku dipenuhi oleh duri-duri yang tajam. Tapi jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian. Aku gunakan duri ini untuk melindungiku dari gangguan musuhku. Aku bisa menancapkan duriku tepat ke musuhku. Aku adalah seorang landak. Halo, nama aku Kuya. Lihat yang ada di punggungku ini. Ini adalah rumahku, atau juga sering disebut tempurung. Aku suka membawa rumahku kemanapun aku pergi, karena rumahku berfungsi sebagai pelindung. Ketika aku dalam bahaya, aku tinggal masuk ke dalam tempurungku yang keras ini. Ada satu hal lagi, jangan pernah mengajakku untuk lomba lari ya. Pasti aku kalah, karena aku terkenal lambat. Aku adalah seekor kura-kura. Halo teman-teman, nama aku Meong. Aku suka mengejar-ngejar bola dan melompat ke sana dan kemari. Itu seru sekali teman-teman. Ketika mati lampu, aku tidak akan takut dan panik karena aku bisa melihat di tempat gelap. Aku juga bisa memanjat pohon loh. Tapi terkadang aku suka kesulitan untuk turun. Aku adalah seekor kucing. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bung. Aku suka sekali permainan petak umpet karena aku selalu menang jika main itu dengan teman-temanku. Karena aku pandai sekali menyamar. Aku bisa berubah warna sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku adalah seekor bunglon. Hello, namaku Kobu. Aku adalah kadal terbesar di dunia. Aku hanya ada di Indonesia. Keren bukan? Indonesia banget gak tuh?
kalian tidak akan menemukanku di negara lain. Kami Komo salah satu spesies hewan purba yang masih hidup sampai sekarang ini. Saudara kami, dinosaurus, sudah lama punah. Keren bukan generasiku? Aku adalah seekor komodo. Nah, setelah semuanya sudah memperkenalkan diri, kemudian ibu guru kembali ke depan kelas dan bertepuk tangan. Wow, anak didik ibu pada keren-keren ya. Ibu bangga bisa bertemu dengan kalian. Setiap anak mempunyai kelebihan dan keistimewaan satu sama lain. Karena kita sudah saling mengenal, maka kita bisa saling memahami satu sama lain. Semoga di sekolah ini kita bisa belajar dan mengembangkan bakat kita masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Besok kita bertemu kembali. Terima kasih anak-anak. Nah, dan cerita pun tamat. Ada yang bisa kita simpulkan? Cerita tersebut adalah menceritakan sebuah sekolah yang berada di tengah hutan, yaitu sekolah istimewa. Kenapa dinamakan sekolah istimewa? Karena sekolah tersebut dihuni oleh hewan-hewan yang sedang sekolah menuntut ilmu untuk mencari jati dirinya. Itulah kenapa disebut sekolah istimewa. Dan apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Cerita tersebut mengajarkan kita bahwa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita harus saling menerima, mentoleransi setiap kelebihan dan kekurangan. Meskipun itu berbeda, tidak perlu sama dengan kita. Meskipun itu berbeda, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi dari cerita tersebut kita belajar untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, saling menghargai, dan kita pun bisa sedikit menambah wawasan. Ternyata kucing itu bisa melihat di malam hari. Landak itu bisa mempertahankan dirinya dengan cara melemparkan duri-duri yang ada di punggungnya, dan banyak lagi. Jadi anak pun bisa belajar mengenai hewan-hewan yang tadi sudah disebutkan, mengenai kura-kura, mengenai kucing, mengenai bunglon, mengenai komodo, dan mengenai kelinci. Banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini, dan juga mengajarkan kita untuk lebih percaya diri lagi, menyampaikan tentang diri kita dengan menerima semua kekurangan dan kelebihan kita gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih atas waktunya, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.